Kalian tahu nggak kalau ada banyak banget tim yang isinya penuh pemain bintang tapi malah gagal jadi juara? Yang pertama Portugal. Golden Generation yang diisi Luis Figo, Rui Costa, dan Fernando Couto. Mereka sempat sukses juara Piala Dunia U20 beruntun tahun 1989 dan 1991. Terus generasi itu masih lanjut sampai generasi awal Cristiano Ronaldo. Tapi skuad ini nggak pernah sekalipun merasakan podium juara di level senior. Paling kenceng mereka cuma sampai perempat final Euro 1996, semifinal Euro 2000, runner-up Euro 2004 waktu mereka dikalahin Yunani di kandang sendiri. Terus juga gagal total di Piala Dunia 2002. Dan nempatin peringkat keempat Piala Dunia 2006. Selain Portugal di era 2000-an, Inggris juga punya banyak banget talenta. Bayangin aja, di satu tim ada pemain-pemain kayak David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Rio Ferdinand, sampai Wayne Rooney. Semua pemain yang juga main buat tim-tim papan atas Liga Inggris. Di level klub mereka udah menangin macem-macem trofi bergengsi. Tapi di timnas, nihil. Gak ada satupun trofi yang berhasil mereka raih. Mereka cuma berhasil sampai ke perempat final Piala Dunia 2002, perempat final Euro 2004, perempat final Piala Dunia 2006, dan gagal lolos ke putaran final Euro 2008. Banyak yang bilang kalau kegagalan timnas Inggris ini terjadi karena rivalitas klub yang rusak ruang ganti, terus ego pemain dan masalah taktik. Steven Gerrard juga pernah bilang langsung soal rivalitas itu. Dia bilang kalau loyalitas berlebih ke klub masing-masing jadi penghalang utama kesatuan tim. Terus penuh pemain bintang juga bikin pelatih susah ngeracik strategi yang pas, tanpa harus ngorbanin keseimbangan tim. Dan yang pasti, ekspektasi besar dari media dan publik Inggris kita semua tahulah segila apa. Lanjut ada Golden Generation Belgia. Timnas Belgia sempat diisi nama-nama besar kayak Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, dan pernah dudukin peringkat 1 FIFA cukup lama. Tapi generasi emas Belgia ini juga gagal ngeraih gelar apapun. Prestasi terbaik mereka itu jadi peringkat 3 Piala Dunia 2018. Sisanya perempat final Pildun 2014, perempat final Euro 2016, perempat final Euro 2018, dan tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022. Alasan kegagalan Belgia itu karena ada masalah internal ruang ganti, ketergantungan sama satu pemain, dan kurang efektivitas taktik. Belum lagi tekanan ekspektasi yang berlebihan. Dan yang mungkin dirasain banyak orang, generasi ini tuh nggak datang barengan di usia puncaknya. Ada yang udah menurun, ada yang belum mateng, dan waktu semuanya hampir tercapai, waktunya udah habis. Dari Portugal, Inggris, dan Belgia, kita bisa lihat satu pola yang sama. Punya pemain hebat aja nggak cukup. Sepak bola itu bukan cuma soal nama besar, tapi soal timing, chemistry, mental, dan sedikit keberuntungan. Dan mungkin itulah kenapa banyak dari generasi emas justru berakhir tanpa meraih trofi apapun. Menurut kalian generasi emas mana nih yang paling disayangkan karena gagal jadi juara? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. See ya!